King. Coba pikirin baik-baik. Sudah seberapa besar energi dan perhatian yang kamu curahkan kepada drama-drama yang tidak membuat progres dalam hidup kamu? Saat ini kamu sedang terjebak dalam sebuah pertemanan yang toksik, tapi di sisi lain kamu tidak bisa melepaskannya karena kamu nggak bisa menghandle kesendirian kamu. Kamu merasa kalau kamu masih membutuhkan mereka, atau kamu merasa sentimen terhadap hubungan yang sudah kamu jalin selama bertahun-tahun meskipun kamu tahu kalau itu tuh nggak sehat. Sebagai laki-laki, kamu harus bisa mengedepankan prioritas kamu. Pilihannya kamu mengorbankan teman kamu atau kamu mengorbankan potensi kamu. Jangan salah paham dulu, saya nggak bilang kalau kamu harus memutus tali silaturahmi dengan teman kamu. Yang saya katakan adalah jangan sampai teman-teman kamu ini menyita perhatian dan energi kamu untuk hal-hal konyol yang bisa aja energi itu digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengerin baik-baik, sebagai laki-laki, kamu akan mengalami hidup yang sengsara kalau kamu gak bisa menghandle kesendirian. Gak ada di dunia ini orang yang akan hadir menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Kamu harus bisa menghadapi kesendirian kamu. Disitulah kamu menggali kekuatan yang selama ini terkubur dari dalam diri kamu. Saya akan membagikan caranya supaya kamu bisa menghadapi kesendirian tanpa merasa kesepian. Yang pertama, melawan iblis. Kita semua memiliki sisi kelam masing-masing yang tidak dapat ditunjukkan di depan orang lain. Pada saat kamu sendirian, kamu akan berhadapan langsung dengan iblis dari dalam diri kamu yang mencegah kamu untuk melakukan sebuah perubahan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi dari mana iblis ini berasal. Biasanya ini berasal dari trauma masa lalu kamu yang sulit untuk dilupakan. Kamu harus bisa berdamai dan memaafkan dirimu sendiri atau orang lain yang menyebabkan trauma tersebut. Kamu gak akan pernah bisa menghapus trauma itu sepenuhnya, tapi setidaknya kamu bisa membuktikan kalau itu bukan lagi realita yang kamu jalani saat ini. Saya menekankan untuk kamu bersikap agresif dan menyalurkan kebencian kamu untuk meningkatkan kualitas hidup kamu saat ini. Seorang kriminal diperalat oleh kebenciannya sendiri, tetapi seorang pahlawan menggunakan kebenciannya untuk melakukan hal-hal yang benar. Jangan biarkan iblis dari dalam diri kamu mengkorupsi prinsip-prinsip dan nilai kebenaran yang kamu anut. Setelah kamu memperoleh kekuatan dari kegelapan hidup kamu, kamu dapat menjalani kesendirian kamu tanpa perhatian dari orang lain. Momen di mana kamu sendirian adalah saat di mana kamu menunjukkan watak asli diri kamu sendiri. Jadi, pastikan kamu dapat menghadapi kelamnya masa lalu yang sudah kamu lalui dengan cara yang bijaksana dan agresif. Orang lain gak akan menanggung kesedihan yang kamu rasakan. Ya, beberapa dari mereka mungkin merasa empati, tetapi pada akhirnya kamu akan selalu sendirian melawan iblis dari dalam diri kamu. Setiap laki-laki harus mampu menghormati tugas mulia yang ada di pundaknya dengan mengalahkan iblis yang berusaha menghalanginya. Yang kedua, deep thinking. Kapan terakhir kali kamu berkontemplasi tentang hidup kamu dan memikirkan alasan kenapa kamu diciptakan di dunia ini? Setiap manusia adalah seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Terlebih lagi untuk para laki-laki. Kita terlalu sering dibombardir dengan entertainment yang membuat otak kita berkabut dan sulit berpikir jernih. Pikirin baik-baik tentang hidup kamu dari perspektif orang ketiga, seakan-akan ini seperti sebuah permainan catur. Strategi apa yang akan kamu eksekusi di langkah selanjutnya? Tetapi kamu tidak akan bisa menemukan jawaban objektif yang kamu butuhkan kalau kamu masih kecanduan sosial media.
Batasi penggunaan sosial media kamu secara bijaksana. Pastiin kamu buka sosial media itu pada saat kamu punya tujuan yang jelas mau ngapain. Kamu akan terkejut dengan jawaban-jawaban yang akan kamu dapatkan di dalam keheningan tanpa kebisingan dari dunia luar. Otak manusia ini adalah sebuah instrumen yang gak bisa diremehkan potensinya. Bayangkan betapa kecewanya sang pencipta yang menitipkan kamu anugerah ini hanya untuk disia-siakan. Itulah kenapa kamu gak pernah mendapat keberuntungan karena kamu tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu memiliki masalah emosional yang tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, itu karena kamu tidak bisa menghandle suasana silent. Pada saat perasaan bosan itu muncul, cobalah digunakan untuk momen deep thinking. Singkirkan semua perangkat elektronik yang kamu miliki dan berfokuslah pada instrumen yang tidak pernah berubah sejak awal manusia diciptakan. Kamu bisa mendapatkan semua jawaban dari masalah yang kamu alami saat ini melalui pikiran kamu. Tetapi semua itu diawali dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Apa alasan kamu hadir di dunia ini? Pikirkan sebuah tugas mulia yang perannya itu tidak dapat digantikan orang lain selain kamu. Misalnya, kamu pengen membahagiakan kedua orang tua kamu dengan memberikan hidup terbaik untuk mereka. Atau kamu seorang ayah yang ingin dijadikan contoh oleh anak-anak keturunan kamu. Pastikan tujuan itu cukup kuat yang dapat memberikan kamu dorongan untuk melakukan kerja keras yang harus kamu lakukan. Setelah kamu dapat menjawab pertanyaan ini, maka sepenuhnya kamu akan menjadi berdikari yang tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Yang ketiga, bahagia yang tersalurkan. Apa yang selama ini menjadi sumber kesenangan kamu? Apa itu bergosip, ngomongin orang lain, atau nongkrong bareng temen, begadang sambil main game? Kamu masih belum bisa menyalurkan sumber kebahagiaan kamu. Kalau kamu sudah mendapatkan kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang gak bermutu, maka bakalan sulit buat kamu untuk termotivasi menikmati hal-hal yang memang produktif. Kalau kamu hanya melakukan sesuatu untuk mendapat kesenangan secara instan kapanpun kamu mau, maka otak kamu bakalan kering dan sulit buat berfungsi kembali. Kamu gak bisa menghandle perasaan bosan yang membuat kamu tidak bisa berada bersama diri sendiri. Pastikan kesenangan yang kamu dapatkan tersalurkan dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Setelah kamu bisa menghadapi perasaan bosan dan menggunakannya untuk momen deep thinking, maka langkah yang satu ini nggak akan sulit buat kamu. Kebencian yang tersalurkan membantu kamu untuk memulai sebuah perubahan. Dan kebahagiaan yang tersalurkan membantu kamu untuk tetap konsisten melakukan perubahan tersebut. Mulailah dengan langkah kecil setiap harinya untuk mengganti kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang lebih baik. Yang keempat, teman yang berharga. Kalau teman saya itu diibaratkan seperti sebuah uang, saya lebih memilih 5 lembar 100 ribuan daripada 100 koin duit gopean. Saat kita berbicara soal pertemanan, kualitas akan selalu lebih utama daripada kuantitas. Pertahankan orang-orang yang dapat memberikan impact positif untuk membangun kehidupan kamu secara spiritual, secara pribadi, ataupun secara profesi. Sejak awal manusia diciptakan, kita memang sudah diberikan kodrat menjadi makhluk sosial. Sehebat apapun pencapaian yang udah kamu lakukan, kamu akan selalu membutuhkan orang lain. Itulah kenapa gejala awal depresi itu diawali dengan kecenderungan untuk menyendiri. Atau setidaknya kamu berpikir kalau orang lain itu nggak akan paham dengan masalah atau trauma yang kamu alami. Secara tidak langsung, kamu telah melawan kodrat yang diberikan Sang Pencipta kepada kamu sebagai makhluk sosial.
Dan ketika kamu memutuskan untuk tidak ingin bersosialisasi, maka kamu yang akan punah. Hanya di zaman modern aja kamu ditoleransi untuk bersikap acuh tak acuh dan tetap bisa melanjutkan hidup. Tapi saya mau memperingatkan kalau dampaknya itu justru jauh lebih mendalam dan tidak terlihat. Berilah sebuah ruang khusus untuk kehidupan sosial kamu yang menjadi imun dari rasa kesepian. Kamu bisa bergabung dengan channel ini untuk membantu satu sama lain seluruh pria yang ingin memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Ini bukan hanya sekedar channel, tapi ini sumber energi baru kamu untuk tetap berapi-api menjalani kerasnya kehidupan sebagai laki-laki. Kasih tahu gimana pengalaman pribadi kamu menghadapi masa-masa paling kelam yang sudah kamu lalui di kolom komentar. Sampai jumpa, Ken.